mana pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya dalam modul 1.4 budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita ini. Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah menyepakati bersama sebuah kalimat prakarsa yang akan kita laksanakan di tempat ini. Bagaimana kita akan merubah, membiasakan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Mengapa? Karena di kelas itu kita akan membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya akan ada nilai-nilai keyakinan di dalam kelas itu sendiri. Di sini ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi pada modul 1.4 ini, materi-materi inilah yang kami pelajari. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana posisi kontrol guru dalam menghadapi siswa. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita bisa melihat di mana posisi kita. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, di sini guru yang bertindak sebagai penghukum, segala kegiatan atau kesalahan yang dibuat murid itu diberi hukuman. Inilah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi apabila kita guru, ada siswa yang membuat kesalahan, kita tidak segan-segan, kita menyampaikan hal-hal yang membuat dirinya itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, di sini posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Ya, jadi sebagai teman ini bagaimana kita membiasakan diri dengan siswa ketika mereka menghadapi satu masalah, kita bersikap sebagai teman sehingga mereka biasanya akan mencurahkan perasaan mereka kepada kita. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, di sini posisi kita sebagai pemantau, apabila siswa itu berbuat kesalahan, kita hanya melihat tanpa memberikan tindakan. Kita hanya melihat sejauh mana, bagaimana mereka menyelesaikan masalah atau bagaimana guru lain menyelesaikan masalah, itu di posisi kita sebagai pemantau. Yang berikutnya, posisi kita sebagai manajer. Nah, ini yang harus kita laksanakan di sekolah kita, manajer. Dalam arti, apabila ada siswa membuat kesalahan, kita harus memanggil dia dan kita harus melihat sejauh mana, mengapa sampai dia berbuat kesalahan itu, dan kita akan berusaha untuk merubah kesalahan yang dia buat itu menjadi hal yang dapat dia lakukan menjadi lebih baik. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Inilah kelima ini biasanya yang ada dalam diri siswa, sehingga ketika mereka membuat kesalahan kita harus identifikasi. Ya, yang ini adalah teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Maksudnya ini, teori motivasi ini ada dalam diri kita atau dalam diri anak-anak itu sendiri. Mereka melakukan suatu tindakan, biasanya mereka hanya ingin dihargai oleh orang lain. Mereka tidak mau mendapat hukuman. Itu teori motivasi. Nah, ini adalah keyakinan keras. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita membuat satu kesepakatan di dalam kelas, maka di dalamnya ada nilai. Contohnya yang sudah dilakukan oleh kelas 12 perkantoran yang lalu. Mereka menyepakati bahwa kesepakatan kelas tidak boleh datang terlambat. Dalam arti keyakinan kelasnya ada nilai di situ, ada nilai tanggung jawab bahwa ini anak-anak ini tidak akan terlambat pada saat datang di sekolah. Itu contoh. Jadi mungkin ini kita bisa buat pada di kelas kita masing-masing.
dalam kita mengenangani siswa yang bermasalah, ada 3 hal yang perlu kita pegang sebagai seorang guru ketika kita akan bertindak sebagai seorang manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam hal ini, apabila siswa bermasalah, kita jangan langsung memarahi dia atau mempermalukan dia di hadapan teman-temannya ataupun di hadapan orang lain, karena dengan jelasnya identitasnya akan hilang ketika kita mempermalukan dia di depan orang lain. Maka kita harus memanggil dia, menstabilkan identitasnya, menanyakan kenapa sampai dia berbuat seperti ini. Kemudian kita validasi masalahnya. Apabila dia bermasalah dengan guru lain, maka kita akan menanyakan mengapa dia sampai membuat masalah seperti itu. Karena jelas setiap siswa yang akan melakukan kesalahan ada alasan yang harus dia kemukakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, dalam hal ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi ketika siswa itu melanggar, kita tanyakan keyakinan kelas nomor berapa ya kalian langgar. Nah, dengan demikian kita sudah bisa melaksanakan segitiga restitusi dalam rangka memproses siswa yang bermasalah. Lanjut, Pak. Oke. Jadi demikian presentasi. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum kita melaksanakan tugas kita, absen terlebih dahulu. Abel, Christine, Nurhidul, kenyataannya apa? Kalau hadir tepat waktu, iya, rasa tanggung jawab yang mana? Kalau kita hadir tepat waktu, bertanggung jawab, ya. Ada kesadaran. Nah, kesadaran kita sadar tepat waktu berarti jam 7 harus sudah di sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Apa? Kepedulian kita terhadap kelas kita. Jangan nanti kelas lain yang datang mengotori kelasnya kita. Jadi kita harus jaga kebersihan kelas kita. Bukan kelas lain tapi kelas 12 perkantoran. Tidak makan di kelas kira-kira supaya apa itu jangan makan dalam kelas ini. Supaya kelas ini tetap apa? Bersih, indah, dan berarti kesepakatan kelas pada hari ini yang sudah kita sepakati bersama ada 3: hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas,